Smart Viewers, di segmen Talk with Binusian kali ini kita akan ngobrol bareng Binusian berprestasi yang baru aja meraih terbaik 4 di ajang Duta Bahasa Nasional 2025 mewakili Provinsi Banten. Langsung aja yuk kita sapa, ini dia Michelle. Selamat sore Michelle. Selamat sore Kak Yuda. Terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan waktunya nih untuk kembali ke studio pada hari ini. Oke. Mungkin sebelumnya Michelle udah sempet main-main ya ke Binus TV, ke Jurnal Binusian, tapi masih sebagai Duta Bahasa Binus University ya? Betul. Nah, sekarang kembali hadir sudah berhasil menjadi terbaik 4 Duta Bahasa Nasional. Wah, keren banget. Sebelumnya selamat Michelle. Nah, kita hari ini mau ngobrol-ngobrol nih soal prestasi kamu. Tapi sebelum kita ngulik lebih dalam, Michelle boleh dong ceritain lebih dulu gimana pengalaman kamu selama menjalani proses seleksi khususnya di tingkat Duta Bahasa Nasional. Apa aja sih tantangannya, suka dukanya? Nah, boleh ceritain ke Smart Viewers nih. Baik, halo Smart Viewers. Jadi terima kasih banyak ya Binus TV udah mengadakan aku dalam segmen ini. Jadi mungkin untuk pengalaman yang ada aku lalui selama ini, tentu ada banyak suka dan dukanya. Untuk sukanya aku bertemu dengan banyak banget teman-teman dari Ikatan Duta Bahasa Provinsi Banten. Ketika aku masuk ke ajang nasional, aku juga bertemu dengan teman-teman dari Sabang sampai Merauke dan bertemu dengan 31 provinsi yang mewakili provinsi mereka masing-masing. Tentu ada banyak pengalaman yang sangat menyenangkan, namun untuk dukanya tentu juga ada ya. Dalam proses aku sebagai representasi Banten, aku ada banyak konflik dengan diri aku sendiri juga. Karena aku kadang merasa tidak percaya diri atau mungkin masih merasa kurang dalam berbagai aspek. Namun dengan banyaknya dukungan dari pertemanan dan juga keluarga, aku bisa menemukan bahwa diri aku tuh mampu. Dan akhirnya aku juga sangat senang bisa mendapatkan penghargaan terbaik 4 di ajang tingkat nasional ini. Oke, tadi kamu mention kalau sukanya ketemu banyak teman-teman ya dari Sabang sampai Merauke dari 31 provinsi gitu. Nah, dari istilahnya proses seleksi itu kamu dapat apa sih gitu maknanya tentang keberagaman gitu. Apa sih nilai yang kamu dapat ketemu teman-teman dari beragam provinsi? Mungkin dari segi kamu bisa belajar bahasa baru, budaya baru dari mereka. Tentunya bertemu dengan teman-teman dari 31 provinsi itu sangat menyenangkan, dan ketika aku berinteraksi dengan mereka tentu aku juga menyadarkan bahwa ada juga perbedaan-perbedaan dalam bagaimana kita berbahasa, berkomunikasi dan juga beretika. Namun aku rasa dengan adanya pengertian terhadap satu dengan yang lain, perbedaan itu bahkan dapat menjadi warna selama karantina kami selama 1 minggu di hotel tersebut. Dan bahkan pengalaman mereka dan juga gaya berbahasa mereka itu menjadi suatu masukan yang baru untuk aku, dan itu juga menambah warna selama tingkat dan juga proses kami di nasional. Oke, nah kamu ini pasangannya sama Irki ya? Betul. Nah mungkin boleh dong ceritain juga selama proses seleksi, selama karantina kan pastinya istilahnya menemukan banyak kesulitan ya. Gimana sih cara kamu membangun bonding gitu bersama Irki ini sampai bisa meraih terbaik 4 ini? Baik, jadi sebenarnya untuk di ajang tingkat nasional ini kami tidak hanya merepresentasikan diri kita sendiri, tetapi kita juga maju bersama dengan pasangan. Dan saat itu pasangan aku adalah Irki Syafa Maulana, dan aku sangat senang bisa menjadi pasangan dia selama proses ini karena sebenarnya kita itu memiliki perbedaan umur yang cukup jauh. Jadi aku masih kuliah dan dia sudah kerja. Dan itu tentunya menjadi suatu tantangan untuk kita dalam bagaimana kita bisa mengatur waktu dan juga cara kita berkomunikasi dengan satu dengan yang lain. Namun dengan banyaknya waktu yang kita habiskan bersama, kita juga mendapatkan pengertian antar satu dengan yang lain. Dan aku juga bisa mengerti kesibukan dia dan dia bisa mengerti kesibukan aku. Dan akhirnya kita juga saling menyesuaikan bagaimana kita berinteraksi dengan satu dengan yang lain. Sehingga menurut aku kolaborasi dan juga koneksi yang aku ada dengan Irki itu menjadi satu kunci kesuksesan dalam kemenangan di tingkat nasional ini. Oke, tadi walaupun jarak usianya cukup jauh ya? Betul, gitu. Kira-kira 6 tahun. 6 tahun? 6 tahun. Wah. Oke, tapi dari segi komunikasi istilahnya masih nyambung gitu ya, gitu, frekuensi dan juga ya dengan istilah kegigihan bersama-sama akhirnya bisa juga. Iya. Gitu. Oke, selanjutnya mungkin Michelle
boleh dong ceritain ada nggak sih pengalaman unik atau lucu yang Michelle alami gitu selama proses karantina ataupun seleksi Duta Bahasa Nasional? Sebenarnya mungkin suatu hal yang lucu mungkin aku ketemu bagaimana cara kita berbahasa. Jadi dari duta bahasa yang berbahasa Sunda itu ada ragam berbahasa yang berbeda dengan kita. Oke. Contohnya itu adalah jing, dan itu adalah imbuhan kata untuk deh di bahasa Sunda. Namun untuk yang mungkin tinggal di perkotaan mungkin itu menjadi suatu hal yang aneh bagi kita dan mungkin menganggap itu suatu hal yang berbeda maknanya. Namun dengan banyaknya waktu yang aku habiskan bersama dengan mereka yang bisa fasih berbahasa Sunda, aku mendapatkan banyak sekali ilmu dan juga hal-hal unik dengan bahasa mereka sih. Jadi aku sangat senang bisa mendapatkan oportunitas seperti itu juga. Oke, berarti tadi ya kosakata di bahasa Sunda yang mungkin menurut kita agak aneh, agak asing, tapi ternyata ya itu lumrah gitu di bahasa Sunda dan kita jadi belajar begitu. Iya, betul. Oke, selanjutnya pastinya kamu selama proses seleksi, selama proses karantina punya sosok mentor, begitu. Nah, kira-kira siapa nih Michelle sosok mentor atau orang terdekat yang istilahnya paling berpengaruh selama proses Duta Bahasa Nasional kamu? Baik, jadi sebenarnya untuk sebagai mentor, aku ada dari dua pihak. Yang pertama itu tentunya ada dosen-dosen BINUS yang sangat membantu dan juga menjadi jembatan untuk aku berbicara dengan BINUS juga. Ketika aku membutuhkan dukungan dalam bentuk mungkin transportasi ataupun dukungan dalam bentuk ilmu. Jadi aku berkomunikasi dengan dosen bahasa Indonesia aku, terutama dengan Bu Rahmi dan juga Bu Livia dari pihak BINUS. Namun untuk dari pihak Duta Bahasa Provinsi Bantennya sendiri, aku mendapatkan sosok pendamping yaitu Bu Wuri yang dengan senang hati mengajarkan aku tentang banyak hal tentang bahasa dari hal sekecil apapun itu, dan aku sangat bersyukur juga kalau mentor aku tuh tidak hanya satu selama di provinsi, namun aku juga ada banyak kakak-kakak pembimbing dari tahun-tahun lalu yang membantu kita untuk bisa masuk ke tingkat nasional. Jadi pengalaman yang mereka bagikan dan juga ilmu berharga yang mereka berikan itu menjadi sesuatu yang sangat bermakna buat aku untuk aku terus berkembang dan juga menempuh ilmu yang baru. Oke, berarti banyak juga ya mentor dan juga orang-orang yang ngedukung kamu gitu dari baik dari BINUS maupun Duta Bahasa Provinsi Banten tadi ya. Oke, nah sekarang kamu kan udah terpilih menjadi terbaik 4 Duta Bahasa Nasional. Apa sih maknanya buat kamu? Dan pastinya kan tanggung jawabnya baru nih, gitu lebih besar pasti ya tanggung jawab yang dipegang. Nah, bagaimana Michelle sendiri istilahnya upayanya dalam mewujudkan amanah tersebut? Baik, jadi sebelumnya kalau misalnya hanya di tingkat provinsi, kita juga ada yang namanya Ikatan Duta Bahasa Provinsi Banten, yang mereka itu memberikan kepada kita tugas-tugas yang bisa dilakukan sebagai duta bahasa, sebagai narasumber, pewara, ataupun peran apapun itu yang bisa membantu kebahasaan dan juga kesastraan di Provinsi Banten. Namun ketika aku sudah masuk ke tingkat nasional, ada juga Ikatan Duta Bahasa Nasional yang juga memberikan kepada kita oportunitas yang sangat luas juga untuk tidak hanya di provinsi saja kita berkreasi, tetapi juga di seluruh Indonesia. Untuk saat ini kita sebagai pemenang dan juga sebagai Duta Bahasa Nasional, kita akan bertugas di bulan bahasa di bulan Oktober nanti. Yang kita akan menjadi mungkin pewara ataupun narasumber untuk adik-adik lain yang ingin belajar lebih lanjut tentang bahasa dan juga sastra. Oke, nah itu dia berarti ya maknanya sangat besar gitu ya. Dan juga tanggung jawabnya tadi ya, nggak cuma berhenti di sini, nggak cuma jadi terbaik 4, tapi masih banyak tugas-tugas Michelle yang harus lakukan ke depannya gitu. Nah, sebagai mahasiswa BINUS University ini, Michelle kan statusnya masih BINUSian begitu. Nah, bentuk dukungan apa aja sih yang diberikan oleh BINUS gitu, baik istilahnya dari proses awal Michelle terpilih sebagai Duta Bahasa BINUS University sampai ke tingkat nasional. Baik, jadi aku merasa aku beneran diayomi banget dengan adanya BINUS ini, dengan begitu banyak pihak yang peduli dengan aku dan proses aku menuju tingkat nasional. Ada dari dosen-dosen aku yang memberikan dukungan secara moral dan juga ketika aku ingin menyerah gitu, mereka selalu ada untuk mendukung dan juga memberikan semangat untuk aku.
Selain itu aku juga sangat berterima kasih untuk kakak-kakak di SSO atau Student Support Organization yang telah memberikan aku dukungan dalam bentuk transportasi, karena kalau misalnya aku tuh domisilinya ada di Jakarta, namun untuk kegiatannya banyak di Kota Serang dan itu perjalanan yang sangat jauh. Jadi aku sangat bersyukur dengan dukungan yang ada dan diberikan oleh BINUS, itu sangat mendukung aku untuk di tingkat nasional ini. Aku yakin kalau misalnya nggak ada BINUS, aku sepertinya tidak mungkin ataupun mustahil untuk bisa di tingkat nasional ini. Oke, berarti itu ya, mungkin dari segi transportasi dan juga dari segi ilmu juga dukungannya sangat banyak dari BINUS sendiri. Nah, kalau ngomongin soal programnya Michelle nih, ada nggak sih program-program atau langkah nyata apa yang Michelle mau lakukan ke depannya gitu? Mungkin setelah Duta Bahasa Nasional ini apa sih program-program yang Michelle mau lakukan gitu? Baik, jadi sebenarnya ini merupakan program yang kita usung juga sebagai Duta Bahasa Provinsi Banten ketika ingin maju ke tingkat nasional. Setiap Duta Bahasa itu harus memiliki program kerjanya masing-masing. Dan program yang aku angkat waktu itu adalah mengenai literasi digital, terutama penipuan daring. Kan biasa kita mendapatkan pesan yang mungkin mencurigakan dan ketika kita klik ternyata merupakan pesan penipuan. Dan sebagai Duta Bahasa Provinsi Banten, kami berusaha untuk memberantas hal tersebut dengan adanya tautan ataupun tautan untuk mengakses perisaiku.web.id, yaitu adalah laman kita untuk mengecek pesan penipuan yang masuk ke dalam gawai kita. Dan melalui alat-alat dan juga instrumen yang telah kita buat untuk program kita yang bertajuk Perisai atau Periksa Pahami Sampaikan, itu aku berharap banget bisa menjadi program yang bermanfaat untuk masyarakat dan juga menjadi program yang Ikatan Duta Bahasa Provinsi Banten itu jalankan selama 1 tahun ke depan, sehingga program kita juga bisa bermanfaat dan juga berkelanjutan untuk masyarakat. Oke, berarti seperti website untuk cek fakta begitu ya? Betul. Oke, nah mungkin terakhir Michelle nih, kan kamu sebagai representasi generasi muda begitu, yang istilahnya menjunjung tinggi bahasa Indonesia gitu, memperkenalkan bahasa Indonesia ke masyarakat luas gitu. Nah, apa sih harapan sendiri dari Michelle gitu setelah kamu terpilih sebagai terbaik 4 duta bahasa tingkat nasional? Nah, mungkin harapannya apa nih bagi generasi muda istilahnya agar lebih melek terhadap bahasa Indonesia, dan juga kan sekarang di tengah era digital begitu ya, maraknya penggunaan bahasa asing ataupun yang dicampur-campur begitu, kita bisa bilang bahasa Jaksel. Nah, harapan dari Michelle sendiri bagaimana gitu terhadap generasi muda ke depannya, khususnya dalam istilahnya mempelajari bahasa Indonesia lebih dalam? Harapan aku untuk generasi muda adalah menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar seperti yang sudah tertulis di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 juga. Karena aku percaya bahwa dengan generasi muda dapat menggunakan bahasa dengan baik, itu akan menjadi oportunitas atau peluang bagi generasi muda untuk menghindari hal-hal seperti miskomunikasi dan juga konflik. Seperti dari ujaran kebencian yang biasa kita lihat di media sosial, itu bisa terhindar apabila kita menggunakan bahasa dengan penuh kemartabatan dan juga penuh kesadaran bahwa bahasa merupakan suatu alat persatuan dan bukan perpecahan. Jadi untuk generasi muda dan mungkin smart viewers yang menonton segmen ini, aku berharap bahwa kalian bisa menggunakan bahasa dengan bijak dan menghindari kata-kata yang mungkin dapat memicu konflik. Oke, nah itu dia smart viewers, dengerin ya pesan-pesan dari Michelle. Walaupun kita generasi muda sekarang itu udah terpapar sama bahasa asing, sama istilahnya dari global begitu, berita-berita dari asing, tapi kita juga tetap harus memegang teguh bahasa Indonesia karena itu juga menjadi bahasa kita sehari-hari gitu, yang harus kita terus jaga dan lestarikan. Nah, smart viewers, itu dia cerita dan juga pengalaman dari Michelle selama mengikuti ajang Duta Bahasa Nasional 2025. Semoga prestasi dari Michelle tadi juga bisa menginspirasi banyak BINUSian dan juga generasi muda. Smart viewers, jangan kemana-mana dulu ya, karena kita masih akan kembali hadir dengan beragam berita menarik lainnya. Jadi stay tune di Jurnal BINUSian.